Selamat sore pemirsa, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Antisipasi peningkatan penyakit DBD, masyarakat dihimbau jaga kebersihan dan lakukan gerakan 3M+. Komunitas bonsai Alor ramaikan Expo Alor ke-15. Berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kota Kupang. Perkembangan nyamuk demam berdarah di Kota Kupang tidak saja terjadi di saat musim hujan, namun juga terjadi saat musim kemarau. Untuk itu, guna mengantisipasi peningkatan penyakit demam berdarah, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan gerakan 3M+. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Retnowati, mengatakan jika dulu penyakit demam berdarah hanya terjadi saat musim hujan, namun kini nyamuk penyebar penyakit DBD sudah mulai beradaptasi, sehingga meski tidak di musim hujan, nyamuk demam berdarah tetap dapat berkembang pada genangan-genangan air. Sejak Januari hingga Oktober 2022, kasus demam berdarah di Kota Kupang mencapai 300-an kasus, namun tidak ada korban jiwa. Jika dibandingkan dengan periode yang sama, kasus DBD di Kota Kupang saat ini jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu 2021 di bulan Oktober. Upaya mengantisipasi penyebaran DBD di Kota Kupang, berbagai cara telah dilakukan, baik itu sosialisasi, pembersihan lingkungan, dan pemantauan jentik nyamuk terus dilakukan. Upaya yang gencar dilakukan saat ini sejalan dengan program penjabat wali Kota Kupang, yakni Gerakan Masuk Got. Diharapkan dengan program perang terhadap sampah yang gencar dilakukan di Kota Kupang dapat membantu meminimalisir dan memutus perkembangbiakan nyamuk demam berdarah di Kota Kupang. Kan yang jelas kita melakukan PSN. Nah, sekarang komitmen Bapak penjabat ini kan yang namanya sampah menjadi musuh. Ternyata bukan hanya sampah saja, termasuk got-got, ya genangan-genangan, sampah-sampah plastik, terutama botol-botol, gelas-gelas aqua yang menjadi pusat perindukan nyamuk di situ, itu sudah diberantas. Ya, insya Allah ini perjalanannya walaupun kita sudah mulai hujan berhenti ya, tapi kasusnya belum naik secara signifikan. Pembersihan got yang menjadi program dari Bapak penjabat pun kita sekaligus menabur abate di situ, sehingga tidak memungkinkan untuk jentik-jentik itu berkembang. Salah satu media perkembangbiakan nyamuk demam berdarah adalah genangan air. Kota Kupang yang mulai memasuki musim penghujan, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tidak terdapat genangan air yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Masih dari Kota Kupang, pemirsa, menghadapi masa anomali iklim yang tidak menentu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menegaskan ketersediaan pangan di wilayah Provinsi NTT masih terjaga. Namun kerjasama kolaboratif antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat harus terus ditingkatkan. Anomali iklim dan cuaca masih menjadi salah satu indikator dalam mempengaruhi ketahanan pangan terlebih selama beberapa tahun terakhir di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengantisipasi kelangkaan pangan, diantaranya melakukan persiapan-persiapan, salah satunya melakukan penanaman di sejumlah daerah. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Leki Fredericoli, sejauh ini pangan yang tersedia untuk wilayah NTT masih aman, ditambah sejauh ini belum ada ditemukan isu gagal panen ataupun kerawanan pangan.
Namun begitu, pemerintah provinsi tetap melakukan pendistribusian benih tanaman hortikultura ke seluruh daerah dan melakukan koordinasi dengan distributor pupuk untuk memastikan bahwa gudang-gudang sudah tersedia jika dibutuhkan. Ya, kita sampai sejauh ini pangan masih aman ya, karena kita belum ada isu gagal panen bahkan rawan pangan ya, karena kita panennya masih normal ya. Di musim tanam 2 April September kemarin kan kita melakukan panen juga, dan kemudian persiapan di musim tanam 1 ini juga mempersiapkan penanaman, dan sampai hari ini salah satu indikator stabilitas pangan itu dari harga pangan. Misalnya harga beras kita di NTT itu masih cukup baik ya, bahkan gabah kering giling itu bahkan terendah di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat yang memiliki lahan untuk melakukan penanaman agar dapat menjamin produksi pangan, sehingga stabilitas pasokan dapat terjaga dan harga bisa ditekan ke harga yang lebih moderat guna menjaga inflasi. Masyarakat dapat berkoordinasi kepada Dinas Pertanian dan penyuluhan setempat untuk mendapatkan pendampingan, sehingga kita siap untuk ancaman yang menghadang terutama dari sektor pangan. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah dengan potensi kelautan dan perikanan terbesar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Memiliki panjang garis pantai seluas 2.000 lebih kilometer persegi, tidak heran jika sektor ini menjadi salah satu andalan daerah ini. Koordinator Fish-on Kawasan Indonesia Timur, Foni Francis menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan di Flores Timur terus mengalami peningkatan, baik dari sisi ketersediaan alat tangkap dan sumber daya manusia nelayan yang ada di daerah ini. Namun sejumlah persoalan pun terus dialami para nelayan, sehingga dibutuhkan intervensi program dari hulu ke hilir, termasuk program pemberdayaan nelayan berbasis aplikasi atau nelayan Go Online. Hal ini penting agar persoalan fasilitas pelabuhan, armada tangkap, pemasaran perikanan dapat diketahui secara terbuka oleh para nelayan dan pemerintah. Sehingga kita bisa membentuk satu ekosistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Itu penting banget. Karena selama ini semua hanya berpikir di hilir pada saat menjual, tetapi tidak berpikir bagaimana sustainability daripada sumber ikan pada saat di hulu. Yang kedua, yang penting lagi di aplikasi ini, nanti nelayan itu bisa punya kepastian mengenai rantai dingin mereka. Sehingga apa? Bisa menjaga kualitas ikan mereka ketika sampai dijual. Untuk memaksimalkan hasil tangkap ikan nelayan, pihak Fish-on bekerjasama dengan pihak Kementerian Kominfo Republik Indonesia terkait pemanfaatan teknologi zona potensi penangkapan ikan, sehingga dengan teknologi ini dapat membantu nelayan mengetahui titik koordinat ikan, kondisi cuaca dan gelombang saat melaut. Dengan pemanfaatan teknologi dapat memberikan efisiensi biaya operasional dan meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyiapkan ratusan hektar lahan untuk dikelola oleh organisasi perangkat daerah maupun sekolah. Langkah ini merupakan terobosan agar lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk menanam aneka tanaman pertanian, sehingga bisa menghasilkan nilai tambah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki lahan kosong sekitar 264 hektar. Bupati Timur Tengah Selatan, Epi Tahun mengatakan, untuk mengelola lahan-lahan kosong tersebut, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya adalah sekolah-sekolah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dengan mengelola lahan kosong dengan menanam aneka tanaman produktif, terobosan ini untuk menekan angka stunting, kemiskinan, perbaikan ekonomi masyarakat, dan juga menekan inflasi yang saat ini sedang terjadi. Pemerintah kabupaten juga berterima kasih kepada pihak Kodim 1621 TTS yang selama ini turut membantu dalam pengolahan lahan kosong. Pihak Kodim telah membangun sejumlah sumur bor dan membantu warga untuk mengolah lahan kosong. Untuk menunjang sebuah rencana tersebut, pemerintah kabupaten juga menyiapkan bibit-bibit jagung dan traktor untuk membalikan tanah. Bupati berharap dengan adanya pemanfaatan lahan kosong ini,
persoalan seperti kemiskinan dan stunting bisa teratasi secara perlahan-lahan. Ini bertolak dari rapat bersama para gubernur, bupati, pimpinan lembaga tertinggi di Republik ini di Jakarta. Setelah kami kembali dari sana, Pemda ini ada lahan Pemda itu ada 264 hektar. Dari 264 ini ada beberapa yang sudah dihuni oleh penduduk, oleh masyarakat. Sementara kita biarkan dulu, sedangkan yang lahan kosong ini kita olah. Jadi kita olah ini, kita libatkan semua stakeholder. Baik itu dari bidang pendidikan, kita dari pemerintah daerah, Pak Dandim sendiri juga ikut dalam, ada LSM ikut di dalam. Dan lahan ini kita olah untuk yang pertama menekan angka stunting, angka kemiskinan, inflasi dan kemiskinan ekstrim, stunting. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Flores Timur terus berupaya memaksimalkan pelayanan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah melalui program strategis nasional yang dikenal dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Kepala Kantor BPN Flotim Jenny Selviana menjelaskan, untuk tahun 2022, BPN Flotim telah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui PTSL yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat Kota Larantuka sebanyak 1.200 sertifikat dan 20 sertifikat tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Jaminan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga untuk tanah milik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, yayasan maupun tempat-tempat ibadah dan tempat strategis lainnya. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah, baik itu bersifat perorangan maupun instansi pemerintah. Pelayanan kita terhadap masyarakat, juga Pemda, hari Senin nanti kita akan menyerahkan sertifikat tanah-tanah instansi pemerintah milik pemerintah Kabupaten Flores Timur sebanyak 24 bidang, dan kami merencanakan di dalam bulan bakti agraria ini kami akan menyerahkan sertifikat kurang lebih 1.200 bidang hasil kegiatan PTSL, ya. Asal kegiatan PTSL bersama Bapak Penjabat Bupati itu, dan masih lagi kegiatan-kegiatan lain dalam rangka memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat melalui program-program strategis lain. Kakan BPN Flotim berharap agar segenap masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi mendaftarkan objek tanah miliknya yang difasilitasi oleh pemerintah desa, sehingga program PTSL ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, karena program PTSL ini tidak dipungut biaya. Selain itu, program ini sebagai upaya percepatan pelayanan masyarakat demi menyelamatkan aset masyarakat yang belum terdaftar. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Sika menyerahkan 764 sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 2022 di Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Selama tahun 2022, Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sika telah menerbitkan 2.300 sertifikat yang semuanya sudah diserahkan kepada para pemilik. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo ketika menyerahkan 5 sertifikasi PTSL 2022 menyatakan terima kasih kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden Insinyur Joko Widodo yang masih menerapkan program pengurusan sertifikat tanah secara gratis. Program ini diakui sangat bermanfaat, khususnya bagi warga miskin di daerah yang tidak memiliki anggaran untuk mengurus sertifikat. Ketua Adjudikasi PTSL tahun 2022, Anselmus Rudianto Kanga, menegaskan dengan diterbitkannya sertifikat, pemilik telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai pemegang hak atas bidang tanah.
Walau demikian, ia berharap agar dalam proses untuk mendapat sertifikat, data yang dilaporkan benar dan tidak direkayasa sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak berdampak hukum di kemudian hari. Kalau untuk secara keseluruhan untuk Kabupaten Siga itu ada 2.300. 2.300 itu 2.000-nya berada di 3 kelurahan. Kelurahan Nangalimang, Pebuli dengan Ure. 300-nya berada di Desa Baumekot dan Desa Metebetul. Itu target dalam tahun 2022 ini. Target 2022 PTSL 2.300. Sementara itu, salah seorang penerima sertifikat Octavianus Davidson mengaku senang karena tanah warisan orang tuanya seluas kurang lebih 2.000 meter persegi telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya sertifikat itu, ke depan bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman di bank. Pejabat dari kelurahan mengatakan bahwa ada informasi akan ada pengurusan tanah secara gratis dari pertanahan. Dan saya menunggu dan kami berproses. Dalam proses itu tidak ada biaya, hanya sekadar biaya kopi dan hal-hal lain berkaitan dengan administrasi. Dan pada hari ini saya sudah menerima itu dan saya mengembirakan sekali karena secara resmi saya bisa memiliki tanah ini dengan kekuatan hukumnya secara tetap. Bapak punya berapa bidang tanah? Saya punya satu saja. Satu saja. Luasnya berapa? Luasnya sekitar 2.000 meter persegi. Tanah merupakan barang berharga yang kerap kali menjadi persoalan. Untuk itu, dengan memiliki sertifikat berkekuatan hukum, setiap pemilik merasa aman. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Akibat hujan yang terus mengguyur di wilayah Manggarai membuat kondisi jalan provinsi yang menghubungkan 3 kecamatan rusak parah. Sejumlah kendaraan terjebak macet di tengah jalan berlumpur karena tidak ada jalur alternatif. Kondisi jalan provinsi yang menghubungkan 3 kecamatan di wilayah utara Manggarai, tepatnya di Kabupaten Munta, Desa Kajong hingga Kampung Tureng, Desa Galak rusak parah. Hujan yang terus mengguyur wilayah Manggarai menyebabkan kondisi jalan berlumpur karena memang badan jalannya masih berupa tanah belum dilapisi aspal. Kendaraan yang melewati jalur tersebut terjebak dalam lumpur tebal. Jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Hita Kabupaten Manggarai Barat dengan Reo Kabupaten Manggarai rusak berat sepanjang 300 meter. Para pengendara yang melewati jalur ini harus ekstra hati-hati karena jalannya licin. Dibutuhkan waktu berjam-jam bahkan hingga bermalam untuk bisa keluar dari jalan berlumpur. Para pengendara berharap ada perhatian dari pemerintah provinsi untuk segera menangani jalan rusak tersebut. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, hujan yang turun selama kurang lebih 3 jam di wilayah Manggarai menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menutup badan Jalan Nasional Trans Flores Ruteng menuju Labuan Bajo dan membuat arus transportasi macet total. Setelah berjibaku selama 1 jam untuk mengevakuasi pohon dengan ditarik menggunakan truk oleh sopir dan warga setempat, akhirnya arus kendaraan kembali lancar dari dan menuju Ruteng, Kabupaten Manggarai. Sebuah pohon enau di Jalan Nasional Trans Flores Ruteng menuju Labuan Bajo, tepatnya di Wae Garit atau 6 km dari pusat kota Ruteng, tumbang akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu selama 3 jam dan membuat arus transportasi terhenti selama kurang lebih 1 jam. Antrian panjang kendaraan di jalur dari dan menuju Ruteng tak terhindarkan. Setelah berjuang selama kurang lebih 1 jam dalam mengevakuasi pohon yang tumbang dan material lainnya oleh para pengendara dan warga setempat dengan cara menarik ke pinggir jalan menggunakan truk, akhirnya arus kendaraan kembali lancar dan dari dan menuju Ruteng, Kabupaten Manggarai. Para pengendara yang melintas di jalan tersebut diharapkan untuk tetap waspada sebab ada beberapa pohon di sejumlah titik di jalan yang rawan tumbang. Apalagi wilayah Manggarai sudah memasuki musim penghujan. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardos, TVRI NTT.
Pemirsa, dari Kabupaten Manggarai kita beralih ke Kabupaten Malaka. Sebanyak 509 unit bantuan rumah seroja kategori rusak berat sementara dikerjakan pihak kontraktor. Untuk mempercepat proses pembangunan rumah bantuan seroja, sebanyak 29 kontraktor dilibatkan dalam menyelesaikan pembangunan rumah bantuan seroja di Kabupaten Malaka. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malaka Gabriel Seran menjelaskan, ada 3 kategori kerusakan rumah akibat dihantam badai seroja bulan April tahun 2021 lalu, yakni rusak ringan, sedang, dan berat. Sebanyak 509 unit rusak sedang, 399 unit rusak berat, dan rusak ringan sebanyak 2.210 unit. Ada beberapa kendala yang membuat pembangunan rumah untuk korban seroja baru mulai dikerjakan. Yang pertama, terbatasnya alat berat ekskavator, dan kedua, kesalahan teknis dari pekerja. Terkait kesalahan teknis sementara dibongkar dan diminta untuk diperbaiki kembali. BPBD Kabupaten Malaka membangun kerjasama dengan pihak ketiga atau kontraktor guna mengerjakan pembangunan rumah bantuan seroja di Kabupaten Malaka. Sedikitnya sebanyak 29 kontraktor yang mengerjakan rumah bantuan seroja mulai dari kategori rusak ringan, sedang, dan rusak berat. Jadi pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan kita, dia sendiri yang pengadaan bahan bangunan sekaligus dia sendiri menyelesaikan sampai selesai. Dan di dalam dana yang dialokasikan itu kan sudah jelas, ada untuk konstruksi, ada untuk upah tenaga kerja. Jadi 20% tenaga kerja, 80%-nya untuk konstruksi. Dari situ kan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, nanti kan akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas dan tim dari kantor. Hingga saat ini rumah bantuan seroja kategori rusak berat sementara masih dalam proses pengerjaan. Sedangkan yang rusak ringan maupun sedang, sebagian besar sudah selesai dikerjakan. Kerusakan rumah akibat badai seroja menyebar di 7 kecamatan dan 27 desa di Kabupaten Malaka. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bawaslu NTT menghimbau setiap pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara untuk menahan diri dengan tidak meminta masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu. Menjelang pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu menghimbau setiap pengurus dan anggota partai politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak melakukan kampanye dini di luar masa kampanye yang akan ditetapkan KPU. Anggota Bawaslu NTT Magdalena Yohaneta Wake mengatakan, tahapan pemilu sudah diatur dan kegiatan kampanye dilakukan setelah ditetapkan peserta pemilu, yaitu pada 14 Desember mendatang. Hal ini dilakukan untuk menjaga marwah demokrasi dan menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu. Ketika penetapan di 14 Desember nanti, saat itulah partai politik peserta pemilu ada. Kalau merujuk pada Undang-Undang Pemilu, kampanye itu dikatakan sebagai tahapan kampanye jika sudah ada peserta pemilunya. Saat ini kita baru punya partai politik yang ditetapkan Kemenkumham. Namun dalam rangka menjaga marwah demokrasi, kami tetap melakukan himbauan kepada semua pihak agar tidak memulai melakukan kampanye walaupun peserta pemilu belum ditetapkan. Saat ini sedang berlangsung tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024 oleh KPU, sehingga partai politik calon peserta pemilu diminta untuk mempersiapkan semua ketentuan yang sudah disyaratkan dalam undang-undang agar dapat mengikuti verifikasi faktual dengan baik. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, kendati tahapan Pilkades Desa Kuaklalo, Kecamatan Taibenu akan memasuki tahapan kampanye dan pemilihan kepala desa. Namun hingga saat ini panitia Pilkades baru menerima dana untuk belanja alat tulis kantor. Sementara anggaran operasional belum ada. Tahapan pemilihan kepala desa atau Pilkades tahun 2022 di Kabupaten Kupang saat ini telah sampai pada tahapan persiapan kampanye dan pemilihan kepala desa.
Tentunya hal ini merupakan hasil dari kerja keras panitia Pilkades tingkat desa, mulai dari penjaringan bakal calon hingga penetapan calon kepala desa tetap. Sesuai dengan rencana, kampanye calon kepala desa akan dilakukan pada akhir Oktober 2022 ini, sedangkan Pilkades akan dilakukan pada awal November 2022 mendatang. Kendati demikian, hingga saat ini semua panitia Pilkades belum menerima anggaran operasional dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Kupang selaku panitia Pilkades tingkat Kabupaten Kupang. Ketua Panitia Pilkades Desa Kuak Lalo, Albert Elda Nainutu mengatakan, hingga pertengahan Oktober 2022 ini, panitia baru menerima anggaran Pilkades untuk ATK, sedangkan untuk anggaran operasional hingga dengan saat ini belum diterima. Dalam beberapa proses tahapan Pilkades, panitia terpaksa menggunakan dana pribadi. Bahkan untuk beberapa kebutuhan, panitia harus berhutang dengan perjanjian. Panitia Pilkades tingkat desa akan membayar setelah anggaran operasional panitia sudah diterima dari Dinas PMD Kabupaten Kupang atau panitia Pilkades tingkat kabupaten. Ketua panitia berharap Dinas PMD dan panitia Pilkades tingkat Kabupaten Kupang secepatnya mengucurkan anggaran bagi operasional panitia Pilkades. Karena menjelang kampanye calon kepala desa, panitia sangat membutuhkan anggaran operasional Pilkades. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka terus mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Malaka sesuai dengan PJMD Perubahan Provinsi NTT tahun 2022. Stunting merupakan masalah bersama, karena itu keterlibatan seluruh komponen masyarakat menjadi penting dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka. Bupati Malaka Simona Haq mengajak para kepala desa dan camat untuk kerja lebih ekstra guna mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Malaka. Kegiatan rembuk stunting yang dihadiri tim Pokja Stunting Kabupaten Malaka serta 60 desa lokasi khusus stunting, para kepala puskesmas dan para camat. Kegiatan rembuk stunting difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan BP4D Kabupaten Malaka. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Malaka periode Februari hingga September 2022, angka stunting mengalami penurunan dari 18,9% menjadi 15,8%. Bupati Malaka Simona Haq mengatakan, persoalan stunting menjadi persoalan bersama yang harus diatasi secara bersama. Untuk itu semua stakeholder mulai dari kepala desa, camat harus bekerja lebih aktif dalam mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Malaka. Kenapa harus mengeluh stunting sementara tidak ada tindakan? Dan saya lebih suka itu kalau kumpulkan data, by name, by address, dan fakta. Ada di lapangan, saya perintahkan camat supaya camat langsung ke kepala desa, kumpulkan, kemudian langsung ditangani. Gitu. Langsung ditangani, termasuk saya. Kalau ada yang dapat di sekitar desa saya kasih. Gitu. Supaya saya tangani. Dengan anggaran sendiri, jadi kan kita semangat membantu sesama. Bantu orang itu tidak harus teriak untuk orang lain. Simona Haq menegaskan kerja keras dari kepala desa dan para camat serta stakeholder lainnya sangat membantu Dinas Kesehatan Malaka dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Malaka. Dirinya optimis stunting di Kabupaten Malaka dapat diatasi jika kerjasama lintas sektor terus dibangun. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Serang, TVRI NTT. Tingkat kesadaran berlalu lintas warga Kota Kupang tergolong rendah pemirsa. Betapa tidak, selama operasi Zebra Turangga 2022, sudah ratusan orang terjaring razia karena tidak lengkap. Sementara itu yang lengkap belum mencapai 50 orang. Kasat Lantas Polresta Kupang Kota AKP Andri Ariansa menjelaskan, sejak digelarnya operasi Zebra Turangga 2022 pada tanggal 3 Oktober 2022, pihaknya menemukan ratusan pelanggaran, mulai dari pelanggaran terkait kelengkapan kendaraan bermotor hingga kelengkapan pengendara. Bahkan menurut Kasat Lantas, dalam operasi Zebra pihaknya menyisipkan suatu program yang disebut portal.
Inovasi ini bertujuan untuk menjaring para pengendara kendaraan bermotor yang patuh secara total untuk diberikan reward berupa kupon BBM. Target pemberian kupon setiap hari sebanyak 100 pengendara, namun hasil yang diperoleh jauh dari ekspektasi. Dalam 3 hari operasi portal, hanya 38 orang yang benar-benar tertib berlalu lintas. Kasat Lantas berharap pemberian reward kepada pengendara yang lengkap menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas secara total. Saya sejujurnya cukup kecewa terhadap hasil yang kita capai. Sebenarnya kita harapannya kupon nih kalau bisa 200 nih habis dalam sehari, itu lebih baik. Nah, sedangkan kita 100 saja untuk 1 hari kita belum bisa menghabiskan. Dengan estimasi kita kegiatan operasi itu 1 jam sampai dengan 1,5 jam kegiatan operasi portal ini. Namun ya kami dari Satuan Lalu Lintas Kupang Kota mungkin ini berproses bagi para masyarakat pengguna jalan dan masyarakat Kota Kupang dalam mengendarai kendaraan supaya taat tertib total untuk berlalu lintas terhadap keselamatan. Kasat Lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kupang untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kebutuhan. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, operasi Zebra Turangga 2022 oleh Polres Ngada lebih menekankan pada upaya membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas agar patuh serta taat menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya dengan memberikan edukasi preventif sembari tetap melakukan tindakan penilangan bagi pelanggaran berat. Polres Ngada dalam operasi Zebra kali ini terus melakukan patroli dengan melakukan penyisiran penegakan hukum berlalu lintas di jalan raya untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian material bahkan kehilangan nyawa bagi pengguna jalan raya. Pemeriksaan kelengkapan surat berkendaraan dan kondisi kendaraan serta perlengkapan keselamatan bagi pengguna kendaraan termasuk helm sangat diperhatikan agar ketertiban di jalan raya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Anggota Lantas Polres Ngada terlihat lebih mengutamakan edukasi berlalu lintas yang baik dengan memberikan teguran serta penjelasan yang memadai agar menumbuhkan kesadaran pribadi untuk taat berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Tindakan tegas dengan memberikan surat tilang hanya diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran berat seperti lawan arus maupun menerobos lampu merah. Bagi pengendara yang kedapatan lupa membawa SIM dan STNK, diminta untuk segera melengkapi dan diberikan teguran agar selalu membawa kelengkapan surat berkendaraan. Kasat Lantas Polres Ngada, Ibtu Lino De Jesus menjelaskan, sangat penting untuk memberikan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat pengguna jalan raya, agar bisa meminimalisir pelanggaran dan menekan angka kematian akibat kelalaian dan kecerobohan saat beraktivitas di jalan raya. Dalam operasi ini kita tidak sistem stasioner, sistem hunting. Jadi sistem hunting, ketika anggota patroli jalan ketemu pelanggar yang fatal, pelanggarannya kita bawa ke kantor, kita amankan. Namun tidak serta-merta dalam operasi ini kita melakukan tindakan. Yang kita kedepankan sistem himbauan. Dari hasil operasi selama 8 hari operasi ini yang sudah dilaksanakan, itu sebanyak 131 kendaraan yang sudah kita jaring. Selama operasi Zebra berlangsung, anggota Satlantas Polres Ngada selalu membangun komunikasi interaktif dengan pengguna jalan raya agar tetap menaati aturan berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri serta orang lain, termasuk pejalan kaki yang melintas di jalan raya. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang membawa pengantin terjaring operasi Zebra Turangga 2022. Mobil tersebut ditahan karena menutup tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dengan tulisan lain saat melintas di jalan. Mobil minibus yang membawa sepasang kekasih yang hendak melangsungkan pernikahan ditahan polisi saat melintas di Jalan Franseda, tepat di lokasi operasi stasioner Zebra Turangga 2022. Mobil tersebut ditahan karena TNKB-nya ditutup dengan tulisan Happy Wedding dan nama kedua pengantin.
Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata pengemudi mobil tersebut tidak mempunyai surat izin mengemudi, sehingga petugas pun langsung memberi belangko tilang dan menahan STNK dari mobil tersebut. Kasat Lantas Polres Kupang Kota AKP Andri Aryansah menjelaskan setiap kendaraan yang beraktivitas di jalan raya tidak boleh menutup TNKB, namun harus diperlihatkan. Jika ditutup atau tidak dipasang maka akan ditilang karena tidak sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku. Menurut Kasat Lantas, mobil pengantin tidak bisa jalan tanpa identitas kendaraan seperti TNKB, karena itu harus dikawal. Pengantin itu tidak bisa jalan tanpa ada identifikasi kendaraan, yaitu TNKB. Jadi harus dikawal. Maka dari itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kupang yang ingin menikah atau apa, silakan koordinasi ke kami Satuan Lalu Lintas, siap mengawal ketika ada acara pernikahan. Karena itu tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas. Karena kita di jalan harus lengkap, perlengkapannya TNKB harus terpasang. Nah, sedangkan kalau untuk mobil nikah kan TNKB-nya ditutup. Jadi TNKB ditutup untuk pernikahan. Harusnya seperti alat berat pun kan harus dikawal. Kalau memang ada spesifikasi yang memang membutuhkan koordinasi, silakan dikoordinasikan ke kami siap mengawal untuk para pengantin. Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kupang agar bisa berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Kupang Kota untuk mengawal mobil yang biasanya ditumpangi pasangan pengantin jika hendak melangsungkan pernikahan. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, Yohanes Christian Jano, salah seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di rutan kelas 2B Maumere yang melarikan diri sejak tanggal 30 September 2022 lalu, akhirnya ditangkap di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saat dalam pelarian, tahanan kasus pencurian ini kembali mencuri dan membawa lari 1 unit sepeda motor milik salah seorang aparat kepolisian yang bertugas di Polres Sika. Christian Jano alias Jano, pemuda berumur 18 tahun ini tergolong nekat. Betapa tidak, akibat perbuatannya melawan hukum, ia harus mendekam di rutan kelas 2B Maumere. Anehnya, saat baru menjalani masa tahanan selama 6 bulan, ia nekat melarikan diri dari tahanan dengan cara memanjat dan melewati pagar setinggi kurang lebih 6 meter. Setelah berada di luar rutan Maumere, Yohanes Christian Jano kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencuri 1 unit sepeda motor yang dipergunakan untuk melarikan diri ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Tidak tanggung-tanggung, sepeda motor yang dicuri adalah milik salah seorang polisi yang bertugas di Polres Sika. Ia kemudian merubah warna sepeda motor dengan cat hitam sebelum menggunakannya untuk melarikan diri. Kepala Rutan kelas 2B Maumere, Antonius Semuki, menjelaskan Jano melarikan diri dari Rutan kelas 2B Maumere 30 September yang lalu. Pihaknya langsung membentuk tim pencarian dengan melibatkan aparat keamanan dari Polres Sika. Tim juga melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Flores Timur, Lembata, dan Ende. Setelah mendapat informasi bahwa Yohanes Christian Jano berada di Larantuka, tim yang dipimpin Antonius Semuki bergerak cepat menuju kota Larantuka dan membekuk di salah satu rumah keluarganya di Kelurahan Posto, Kota Larantuka. Mencari dengan bekerjasama dengan Polres Sika, Polres Flores Timur, intelijen dan seluruh institusi aparat desa maupun dengan rekan-rekan media untuk kita selalu bergandeng tangan. Kurang lebih 11 hari kita mencari. Dan informasi terakhir kita dapat pada hari Senin tanggal 10 malam jam 11 tim kita bergerak dari Maumere ke arah Larantuka. Dan pada sore hari jam 17.15 yang bersangkutan posisi A1 dan kita menangkap di posisi rumah temannya di Kelurahan Posto Larantuka. Antonius Semuki menjelaskan saat ini Jano menjalani tahanan di ruangan khusus untuk menghindari aksi kekerasan yang dilakukan para tahanan dan napi lain yang ada di rutan kelas 2B Maumere. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Mengusung moto berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, komunitas bonsai Alor meramaikan Expo Alor ke-15 dengan menampilkan berbagai ragam dan variasi bunga hasil kreasi para anggota komunitas bonsai Alor KBA. Komunitas Bonsai Alor sebagai wadah perhimpunan pecinta dan pegiat jenis tanaman hias kerdil atau bonsai hadir menghiasi arena Expos Alor 15 dengan memajang berbagai jenis dan ragam bunga hasil kreasi dari kreativitas para anggota KBA. Selain meramaikan kegiatan Expos Alor 15 dan menampilkan hasil kreativitas yang bernilai ekonomis tinggi, para pegiat dan pecinta bonsai juga hadir untuk mensosialisasikan bahwa Alor juga memiliki tanaman-tanaman lokal yang memiliki nilai jual tinggi. Kehadiran komunitas bonsai Alor hendaknya diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar memanfaatkan sumber daya manusia Alor untuk mengelola sumber daya alam Alor yang belum dikelola secara baik. Walaupun baru terbentuk dan usianya belum mencapai 1 tahun, komunitas bonsai Alor terus mensosialisasikan diri dengan terlibat dalam berbagai ajang dan event lokal maupun tingkat provinsi. Para komunitas bonsai Alor berharap kepada generasi muda yang memiliki minat bakat khusus tanaman bonsai bisa bergabung untuk bekerja sama dalam mempromosikan kekayaan alam dan manusia Alor keluar Alor. Kami komunitas bonsai Alor mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Alor yang telah melaksanakan kegiatan Expo ke-15 dan Karnaval ke-8. Tentunya dengan kegiatan Expo ini dapat menggali potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Alor dan juga nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Alor. Dan dalam rangka memeriahkan kegiatan Expo kali ini, tahun ini, kami dari komunitas bonsai Alor yang baru terbentuk, usia belum mencapai 1 tahun ini, ikut meriahkan dalam kegiatan Expo yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Irene Tumeluk. Dan saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.